mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bunda Kartiasi Victoria LTD, yang terhormat Bunda Reza Nasution LTD, dan yang terhormat Ibu Nurul selaku wali kelas 2A serta teman-teman mahasiswi yang berbahagia. Kita langsung saja masuk ke acaranya. Yang pertama yaitu kata sambutan. Kata sambutan akan disampaikan oleh Bunda Kar. Kepada Bunda Kar, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nisya Husni Yawata, yang saya hormati Ibu Nurul selaku guru kelas SD 2 kelas 2 SD 01, dan yang saya hormati juga mahasiswa magang yang kebetulan ini menjadi tim dari kegiatan pengajian kami. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di ruang kelas 2 SD 01 dalam rangka akan mensosialisasikan tentang pengajian yang berjudul tentang pendampingan penerapan model FME untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi kepada Ibu Nurul, alhamdulillah kami dari unit dapat kesempatan untuk melaksanakan pengajian yang ada di SD 01 khususnya kelas 2. Nanti kami akan menerapkan bagaimana pembelajaran matematika dengan menggunakan model FME, dan di dalamnya nanti ada pemecahan masalah. Jadi kami mencoba mengikuti perkembangan pendidikan atau pembelajaran yang di abad 21 ini kan diarahkan anak-anak nanti supaya bisa berpikir jadi kepada pemecahan masalah. Dan kenapa kami juga nanti mengangkat untuk itu? Karena RME ini adalah kreasi matematik edukasi, bahwa dalam pembelajaran matematika itu memang sebagusnya kita angkat dari dunia nyata ini. Karena penanaman konsep matematika itu sangat penting untuk mungkin ini yang sering kita angkat. Sehingga atas dasar itulah kami mengangkat dalam pengajian nanti akan menerapkan itu. Jadi nanti untuk angka pertama kita akan melakukan diskusi bersama dengan Ibu Nurul kali kelas 02, kemudian tim dosen dari PGSD serta mahasiswa yang magang, untuk bagaimana nanti kita bisa melaksanakan pengajian ini. Jadi nanti itu ada pembelajarannya ya, penerapan pembelajaran yang menggunakan model FME. Semoga nanti Ibu Nurul bersedia dan berkenan untuk mengajarkannya. Jadi kita nanti diskusi. Begitu. Atau mau yang magang? Atau mau ini? Nah, ini sana siap. Kalau nanti kita diskusikan bagaimana bagusnya penerapannya, nanti yang jelas kita akan mencoba apakah dengan penerapan model RM ini memang ada kelebihan dari pembelajaran yang biasa. Terima kasih atas penyampaiannya, Bunda. Selanjutnya kita ke acara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh tim dosen yang mewakilkan saya. Terima kasih. Izin ya Bude. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa berkumpul di ruang kelas 2A untuk mendiskusikan kegiatan pengabdian yang akan kita lakukan dan berjudul pendampingan penerapan model FME untuk pengembangan kemampuan pemecahan masalah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu Kartiasi yang saya hormati, dan Ibu Nurul yang saya hormati, serta adik-adik mahasiswa. Baiklah, tanpa berpanjang lagi, saya mohon izin untuk menyampaikan dulu sekilas model yang akan dipakai. Kan kita mau pakai model nanti ya dalam prakteknya. Jadi ini mau disampaikan dulu sekilas apa sih model RME dan kemampuan pemecahan masalah.
Model RMP itu memang sudah lama, tapi karena matematika itu memang rohnya itu di kehidupan sehari-hari, mengaitkan antara kehidupan nyata dengan kehidupan materi yang ada di sekolah, jadi ini masih terus dipakai. Ya. Oke, model ini sebenarnya kegiatan ini dilatar belakangi juga dari keadaan kondisi Indonesia ya, memang terlalu jauh ini latar belakangnya, yang sudah sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini masih data 2018, lingkungan yang terbaru, ranking 72 dari beberapa negara. Jadi ada berapa 77, jadi 6 ke bawah peringkat itu. Juga diceritakan masalah di matematika, masalah dalam pembelajaran matematika. Matematika itu menjadi momok bagi siswa. Memang di mana-mana, bukan di SD 1 aja ternyata. Di beberapa SD memang matematika itu menjadi hal yang menentukan. Kemudian banyak hafalan rumus, soal matematikanya susah, siswa juga benci terhadap matematika. Nah, seharusnya yang terjadi idealnya guru matematikanya ramah, baik, tidak sangar, siswanya mudah memahami matematika, gemar mengerjakan soal matematika dan menyukai matematika. Oke. Nah, diharapkan masalah yang ada tadi bisa diatasi dengan menggunakan model RMP, karena siswa sudah kenal dengan kehidupan aslinya dibawa ke pelajarannya. Jadi mengaitkan antara dunia nyata dengan pelajaran. RMP ini adalah model yang berorientasi pada siswa. Siswa dihubungkan secara nyata dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pengalaman dalam menggali pengetahuan sebagai perolehan informasi akan semakin komplit. Jadi nanti ada tidak lepas dunia nyata dengan pelajaran. Jadi apa dia belajar tentang uang, apa gunanya, jadi nyambung. Oke, itu untuk RMP. Sintaksnya ada 5, sudah kalian kalau ya. Itu juga saya cuma mengulas kembali. Memahami masalah, menjelaskan masalah, menyelesaikan masalah, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, akhir menarik kesimpulan. Nah, ini ada beberapa saya tambahkan untuk ragam media di Bengkulu. Jadi nanti boleh jadikan sumber belajar, misalnya etnomatematika. Jadi boleh mau pakai yang atas lingkaran, yang bawah bentuknya persegi. Kemudian orang barat itu sudah pakai congklak, yang kita permainan zaman dulu. Jadi ini beberapa ragam-ragamnya. Ada lagi kain batik usule, ternyata bisa untuk pola, ada polanya. Kemudian ini kelereng. Ada banyak sekali yang sumber belajar yang bisa dijadikan bahan untuk mengajarkan matematika. Yang bisa dipakai nanti juga area-area pengajian. Lanjut. Nah, tujuan yang satu lagi yang dicapai itu kemampuan pemecahan masalah. Untuk sekilas informasi tentang modelnya sudah disampaikan. Mengapa pembelajarannya kemarin Budi sudah dicoba dirancang sama adik-adik dan ibu. Coba kita diskusikan sama-sama. Boleh sambil duduk boleh? Sambil berdiri boleh. Silakan dulu kita lanjutkan. Tadi sudah disampaikan oleh Indonesia tentang bagaimana nanti akan mengaplikasikan tertentu untuk pemecahan masalah. Dan ini adalah perangkat pembelajarannya. Mohon maaf Ibu, karena kami memang di awal menyusun proposal itu mengangkat matematika. Jadi hanya matematikanya, meskipun mungkin masih seharusnya masih menggunakan tematik. Tapi mohon izin, ini nanti dipretel hanya ke matematika. Jadi seperti yang kita susun rencana pembelajarannya itu seperti yang lainnya, hanya nanti yang membedakan di modelnya. Jadi ada identifikasi atau apa itu namanya, identitasnya dari sekolahnya, kelasnya, kemudian temanya adalah tugasku sehari-hari, subtemanya tugasku sehari-hari di rumah. Untuk pembelajaran pertama ini waktunya adalah 2 kali 30 menit anak-anak kelas rendah. Kemudian untuk kompetensi inti untuk KI 1 itu menerima dan menjelaskan ajaran agama yang dianut. Ini untuk pengembangan sikap religiusnya.
Kemudian KI 2 menunjukkan perilaku hidup, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi, baik dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Jadi KI 2 nanti untuk penanaman nilai karakter atau nilai-nilai sosial. Jadi mungkin anak kelas 2 sudah kita latih bagaimana anak-anak belajar jujur, bertanggung jawab, disiplin, santun, peduli. Nah ini dalam proses pembelajaran nanti maupun seandainya nanti yang ajarkan mahasiswa ini mulai belajar bagaimana menanamkan karakter ini. Ini itu nanti seandainya memang gurunya itu mahasiswa kami, ini baru akan mencoba karena baru kegiatan magangnya tahun ini. Tapi nanti kita diskusi sebaiknya sebagai gurunya ya siapa. Kemudian KI 3 itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang diri. Nanti materinya terkait dengan materi masalah uang. Jadi yang dikembangkan itu pengetahuannya. Jadi ini tetap menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian KI 4-nya itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan dalam karya yang estetis dan seterusnya. Berarti nanti ini psikomotornya. Anak-anak nanti bisa kita lihat bagaimana keterampilan menyelesaikan masalahnya, bagaimana keterampilan untuk menyajikan hasil diskusinya dan sebagainya. Nanti kita sesuaikan dengan indikator yang kita. Kemudian indikator yang kami rumuskan ada 2. Yang pertama yaitu menganalisis berbagai macam nilai pecahan mata uang. Yang keduanya membandingkan nilai pecahan mata uang. Ini memang tingkat berpikirnya sudah tinggi. Tuntutan dari pembelajaran abad 21, pembelajaran itu harus berbasis guru. Dan memang kadang-kadang ada persepsi anak rendah, kelas rendah masih sulit loh ya untuk KD 4.5-nya mengurutkan nilai mata uang dan mendemonstrasikan berbagai kesetaraan mata uang. Jadi keterampilan anak nanti dituntut bisa mengurutkan mata uang dari yang terkecil nilainya sampai yang terbesar, mungkin begitu ya, sambil nanti bagaimana kesetaraan. Misalnya ada 1 lembar 20.000 setara dengan berapa, mungkin begitu. Sehingga di tujuan pembelajaran ini, di tujuan pembelajaran siswa dapat menganalisis berbagai macam pecahan nilai mata uang setelah mengamati gambar melalui PPT. Jadi nanti ada tayangan PPT, di tayangan PPT itu ada gambar. Kemudian yang kedua, siswa dapat membandingkan pecahan nilai mata uang setelah melakukan perbedaan bersama dengan tepat. Artinya nanti anak-anak akan melakukan langsung artinya mendemonstrasikan tentang kesetaraan uangnya. Kemudian siswa dapat menunjukkan pecahan mata uang setelah mengamati gambar di poin-poin, dan siswa dapat mengurutkan pecahan nilai mata uang. Nanti ini mungkin mengerjakannya ada di. Jadi kita tentunya nanti akan menyiapkan kategorinya, sehingga melatih anak-anak bagaimana dia bisa menemukan konsepnya. Jadi ini sesuai dengan karakteristik dari kurikulum 2013 yang aku itu anak, dulu hanya sebagai fasilitator. Jadi nanti anaknya yang terbimbing. Jadi kita tuntun. Kalau yang di kurikulum Merdeka itu kita tidak boleh memerintah anak itu, tapi menuntun. Jangan memerintah, tapi menuntun bagaimana anak bisa menguasai apa yang kita sampaikan. Boleh tak nanti misalnya akan menunjukkan? Mungkin boleh ya, karena memang itu ini ya. Karena itu memang betul-betul LME dan restoran. Bu, ini uang saku saya, anak datang ini 10.000, ini 5.000, misalnya seperti itu. Nah, samakan dengan di gambar. Nah, ini yang terpenting, anak itu sudah diberikan motivasi untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan artinya sudah tertanam minat belajarnya, sudah termotivasi untuk belajar.
anak akan senang kalau belajar matematika itu disertai dengan alat peraga atau benda-benda konkret. Dan anak itu udah tahu, oh iya saya juga, saya mau dapat 10.000. Nah nanti baru 10.000 nanti mau dibelikan apa ya? Nanti mungkin di kegiatan untuk memancing ini masih boleh mungkin gitu ya. Atau nanti di kegiatan ya menjelaskan Mas Bapak, Ibu dan anak-anak semua RPP yang kita buat. Mungkin lampirannya sudah ada belum ya? Ini lampirannya sudah ada. Lampuran untuk bahan ajar. Nanti bahan ajarnya tolong disesuaikan. Ini bahan ajarnya kita lampirkan. Ini nilai-nilai mata uangnya, ya. Oke. Supaya lebih menarik mungkin jangan terlalu rapat mbak nanti. Bisa kan digambar tadi itu. Ya. Terus ini LKPD-nya. Kegiatan 1. Ya. Kegiatan 1 membandingkan. Yang mengurutkan. Pertama itu mengurutkan, ini yang mengurutkan. Oke. Yang ketiga, kesetaraan belum ya? Kesetaraan. Mungkin begini mbak, dari soal itu nanti diberi pengantar. Ini tadi pagi Andi dapat uang saku dari ibunya yang seperti ini, atau ibu mau belajar menggunakan uang seperti ini. Ayo anak-anak kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, terbesar ke terkecil. Maksudnya supaya tidak lepas. Diurutkan itu ada kata-kata. Ada apa? Pengantar, permasalahannya. Jadi anak-anak sudah terbiasa untuk menganalisis soal ini melalui permasalahan ya. Mungkin tambahin. Iya. Oke. Terus ini instrumennya. Sikap. Untuk sikap itu, nah ini sebetulnya di sikap itu cukup mengisi ini ya Ibu ya. Kalau yang sekarang mau bertanya itu lembar penilaian sikap itu sikap spiritual dan sikap sosial. Nanti ada ininya ini, apa itu? Formatnya. Formatnya itu kan ada, biasanya hanya nama, kemudian hari, tanggal, terus peristiwa yang muncul itu loh. Iya, yang muncul apa? Biasanya begitu. Kalau sekarang urutannya yang ada misalnya kita akan menilai kerjasama, percaya diri, tanggung jawab itu kalau ada PPKS. Itu Ibu Nurul dan anak-anak semua perangkat pembelajaran kita siapkan karena waktu ini anak-anak sudah mau masuk gitu dia. Kita mungkin nanti diskusinya apa di luar ini atau gimana atau seperti apa? Terakhir yaitu penutup, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Baik, itu saja acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, bila ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yuk, ini boleh.
yang lebih kecil. Kalau kita jajan harus pakai uang ya? Iya. Iya, jadi kalau kita jajan siapa yang berani jawab tadi ya? Tangannya tadi yang berani jawab? Ini ya. Kita mulai belajarnya ya. Tadi belajar tentang uang. Uang itu adalah alat pembayaran di Indonesia. Mata uang Indonesia ada yang tahu mata uangnya? Iya, bukan RT. RT tulisannya. Iya. Nah, rupiah itu cuma bisa kalian gunakan di Indonesia. Kalau kalian ke luar negeri, misalnya ke Malaysia, siapa yang tahu Filipin? Filipin kan dulu segini, ya kan? Iya. Mail ya, dulu sedikit, katanya kan? Nah, betul. Uangnya Malaysia. Jadi kalau kalian bawa uang kalian yang kalian pegang tadi ke Malaysia, jajanan yang boleh ke Mail, nggak boleh. Ya, ini uang apa nih? Poin ada lagi? Satu orang bisa cepat. Ini apa bacanya? Satu, dua, tiga. Rupiah. Betul ya jawabannya tuh? Betul. Ada jawaban yang lain? Dibaca. Ini dibaca. Apa ini? Ya betul ya. Miss mau dari sebelah sini nanti satu ya. Ada jawaban lain? Ada lagi?
Uang 1.000 Miss dapat. Siapa yang ngomong 5 tadi? Aku. Tepuk tangan dulu. Hebat ya. Di kantin 10.000 dapat duit ST berapa, Bu? ST-nya berapa? 3.000. Oh, 3.000. Jadi dapat 3 ST. Kembaliannya berapa? 1.000. Nah, kalau jajan memang hebat ya. Apalagi yang di sini kalau punya uang 5.000 dapat pempeknya berapa? Kembaliannya berapa? Iya. Kalau punya uangnya 10.000 berarti dapat pempek berapa? Nanti Miss kasih yang APD-nya nanti dikerjakan sama-sama ya, tapi sebelum dikerjakan kita lihat dulu ke sini.
Yang nomor 2 tambah di kartu. Lagi. 25.000. Betul. Nomor 3. Dopan. Ini kan Mas kau. Betul. Ada yang salah? Betul semua ya. Tepuk tangan dulu. Iya tahu kau mana. Berarti yang paling besar jajan di nasi 20.000 ya? Berapa? 100. Mana uangnya? Ada. 200.000. Ibu pinjam dulu kalau ada 50.000 ya. Ini uang berapa? 50.000. Siapa lagi yang jajan di bawah ini? Oh, kalau jajannya 20. Online dong. Aku nonton. Berarti ada yang 1.000. Nah, coba dikunci. Nah, kalau ditanya banyak ya. Berarti ada yang 50.000. Ada yang 20. Mana yang lebih besar? 50.000. Ini lebih kecil. Ada yang 5.000. Mana yang paling besar? 50.000. 5.000 paling besar. Kalau jajannya banyak-banyak 50.000, 20.000. Jangan dihabiskan sekaligus ya. Uangnya ditabung. Kalau orang yang suka menabung nanti lama-lama ya, jadi jangan boleh jajan-jajan ya. Aku.